Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapen channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Yang mana pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi ya tentang informasi ataupun motivasi. Jadi saya akan memberikan sedikit inspirasi kepada teman-teman, kepada kalangan kaum milenial yang lahannya ataupun kebun daripada teman-teman semua yang belum dimaksimalkan. Jadi saya sarankan untuk bisa menanami dengan tanaman kopi. Jadi sangat sekali bila kebun ataupun lahan teman-teman itu kosong, dibiarkan saja. Misalkan karena kesibukan teman-teman terlebih di usia muda, misalkan usia teman-teman itu masih sibuk dengan pekerjaan lainnya ataupun apa, untuk itu saya sarankan atau lebih baiknya itu bila perkebunan yang kosong ataupun tidur, jadi itu bisa ditanami dengan tanaman kopi. Karena kalau kita melihat omset daripada tanaman kopi ini ya cukup menggiurkan, cukup lumayan. Coba bila dikalkulasikan, seandainya maksudnya lahan itu dibiarkan saja dan dibandingkan dengan teman-teman itu melakukan penanaman produktivitas, ini di sini yang saya maksud adalah kopi, itu meskipun hasilnya itu tahunan, tapi alhamdulillah cukup bagus, cukup lumayan. Jadi produktivitas itu seimbang dengan hasil ataupun omset daripada ini pasca panen, itu seimbang sekali dan jadinya cukup menguntungkan. Adapun perawatannya itu cukup tidak terlalu sulit ya untuk tanaman kopi. Jadi misalkan untuk teman-teman yang mempunyai kesibukan khusus, misalkan kerja di mana ataupun ini, terlebih untuk kalangan kaum milenial ini kan, untuk ke kebun ataupun ke ladang, ke lahan itu jarang-jarang ya untuk waktu sekarang. Jadi misalkan kita melakukan penanaman kopi ini tidak terlalu sulit ataupun tidak perlu banyak memakan waktu ya untuk kita bisa ke kebun. Karena untuk perawatan itu bisa dilakukan secara mingguan. Jadi misalkan teman-teman yang bekerja di mana aja, itu setiap liburan minggu itu bisa untuk melakukan perawatan. Dari segi ini perawatannya pun tidak terlalu sulit sebenarnya. Misalkan teman-teman itu menanam pohon kopi, itu dibiarkan saja, itu tetap berbuah. Jadi sangat mudah sekali. Terlebih kalau teman-teman melakukan prosedurial itu dalam penanaman ataupun perawatan, itu kan untuk pemainan juga 1 tahun, untuk pemangkasan itu bisa dilakukan bulanan atau mingguan. Yang penting intinya kan kita akan bahas satu persatu, yaitu saya akan memberikan sedikit inspirasi ataupun motivasi kepada teman-teman, terlebih kaum milenial yang belum memanfaatkan lahan teman-teman untuk bisa dimanfaatkan ataupun dikelola untuk menjadi perkebunan kopi yang lebih bermanfaat dan produktif. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti perkembangan channel ini. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu perkembangannya channel ini dan bisa memproduksi video yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Baik, langsung saja. Jadi saya akan berbagi sedikit informasi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum
melakukan ataupun masih tahap belajar seperti saya juga masih belajar untuk perkebunan kopi. Jadi perkebunan kopi itu tidaklah sulit. Ketika teman-teman ingin melakukan penanaman, yaitu tentunya sudah mempersiapkan lahan. Sambil jalan ya teman-teman, mempersiapkan lahan. Jadi misalkan ada lahan yang kosong ataupun lahan sudah tertanami tanaman-tanaman lainnya, itu tidak masalah untuk teman-teman bisa lakukan. Yang penting teman-teman menyiapkan lahan, membuat ini lubang tanam dan mempersiapkan bibit yang akan ditanamin. Jadi bibitnya teman-teman yang mudah itu bisa menyesuaikan. Kalau daerah saya bibit itu cabutan itu banyak, jadi tinggal cabut nanti tanam beres. Jadi itu untuk sistem penanamannya itu kan sangat mudah sekali, tinggal cari bibit, persiapkan lubang tanam, kita tanam beres. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk mempercepat produktivitas itu kan penyambungan. Jadi setelah penanaman usia kurang lebih sini 1 tahun atau 2 tahun tergantung keadaan, yaitu teman-teman melakukan penyambungan yang namanya penyambungan. Jadi penyambungan dilakukan ini setelah umur kopi kurang lebih itu 1-2 tahun. Setelah penyambungan selesai itu nanti ada tahapan itu perawatan pangkas bentuk dan lain sebagainya, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu selanjutnya yaitu teman-teman melakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan di sini dalam perkopian itu ada macam-macam, yaitu pangkas bentuk, pangkas peremajaan atau rejuvenasi, dan juga pangkas ini perawatan. Jadi pangkas perawatan itu meliputi pangkas ini dibilang ini apa, pembuangan tunas air dan juga pembuangan cabang-cabang balik dan lain sebagainya. Itu untuk pemangkasan ini perawatan. Sedangkan untuk pemangkasan bentuk yaitu dilakukan setelah ataupun pasca penyambungan. Jadi setelah penyambungan teman-teman melakukan pangkas bentuk dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk kerangka percabangan ataupun perantingan untuk menjadi kerangka yang kuat. Jadi setelah nantinya pohon besar itu dengan kita melakukan pemangkasan bentuk, tentunya harapannya yaitu percabangan bisa menjadi kuat, hasil kopi pun juga bisa menjadi maksimal. Sedangkan pemangkasan rejuvenasi itu dilakukan ketika pohon kopi sudah berusia tua dan sudah tidak produktif. Itu dilakukan pangkas yang namanya pangkas rejuvenasi ataupun peremajaan. Jadi itu dalam rangka untuk mengoptimalkan produktivitas kopi juga. Yang perawatan yang selanjutnya yaitu pemupukan. Jadi teman-teman setelah melakukan penanaman, penyambungan, dan perawatan pemangkasan misalnya, itu teman-teman bisa melakukan yang namanya pemupukan. Jadinya pemupukan itu dilakukan yang paling bagus itu di awal dan di akhir musim penghujan, itu dengan dosis sesuai dengan keadaan kopi teman-temannya. Jadi dosisnya itu menyesuaikan dan pupuknya juga menyesuaikan. Kalau buah kopi di usia kayak gini, ini saya sarankan untuk memakai pupuk majemuk ya. Jadi jangan memakai pupuk tunggal, terutama untuk unsur N itu dikurangin ataupun sedikit aja. Jadi untuk menghindari kerontokan buah ya teman-teman. Jadi perawatannya cukup mudah teman-teman. Untuk teman-teman yang masih ini di saya masih pemula, masih banyak belajar. Jadi ini untuk pohon kopi itu perawatan cukup mudah. Itu setelah kita melakukan proses penanaman itu cuma itu penyambungan, pemangkasan, dan pemupukan. Sebenarnya poin pokoknya itu cuma 3 poin pokok itu. Jadi nggak terlalu sulit amat. Untuk perawatan lainnya kan itu opsional. Misalkan kita sudah melakukan
pembuatan kowen ataupun rora, untuk pemeriksaan gulma, naungan dan lain sebagainya itu opsional. Jadi menyesuaikan. Misalkan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, ini pun kopi tetap tumbuh, tetap berbuah, meskipun itu tidak semaksimal dengan ini kita melakukan perawatan secara intensif. Nah, ini kalau kita lihat ini gulma-gulma atau rumput di perkebunan saya juga belum saya bersihkan secara optimal karena saya juga terlalu sibuk dengan pekerjaan lainnya. Nah, kenapa harus saya menyarankan pohon kopi, yaitu yang sudah saya lakukan, alhamdulillah teman-teman. Nah, kalau kita misalkan katakan kita punya lahan 1 hektar lah, kita tanami kopi, kita memaksimalkan ini pemaksimalan penanaman pohon itu misalkan kita tanam ini 500 pohon lah katakanlah. Jadi bisa dikalkulasikan ya teman-teman, misalkan harga seperti kemarin untuk kopi gelondongan ataupun kopi basah itu 17.000, bisa dikalikan kan 17.000, misalkan katakanlah satu pokok pohon itu mengeluarkan 1 kilogram buah, itu berapa teman-teman? Jadi 17 kali 500 itu sekitar 8,5 itu dalam satu panen. Nah, itu kan tidak monokultur ya untuk di perkebunan kita. Jadi tanaman-tanaman yang lainnya sudah masih juga produktif, itu menghasilkan ini tanaman. Terlebih kalau misalkan teman-teman itu dengan monokultur itu akan lebih maksimal. Itu untuk 1 hektar misalkan ditanami 800 ataupun sampai 1000 pohon pun ini muat sebenarnya, tergantung nanti perawatannya ataupun pemaksimalan lahan dalam sistem tanahnya, itu tergantung teman-teman semua ya. Jadi cukup sekian inspirasi ataupun motivasi kepada teman-teman dan kita semua, kenapa harus ataupun saya sarankan untuk bertanam ataupun berkebun kopi itu melihat dari segi perawatan dan juga segi segi biaya. Untuk perawatan itu tidak terlalu mahal-mahal amat, untuk perhitungan ataupun kalkulasinya itu setelah kita pemanenan itu cukup lumayan. Jadi daripada lahan yang tidur ataupun kosong ini tidak terpakai, alangkah baiknya bisa ditanami dengan tanaman yang lebih produktif, misalkan kopi. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat informasi ataupun motivasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.